Kecipir jambu kelutuk, Panji main di kampung rambutan. Pikir-pikir mata ngantuk, tolong buatin kopi yang telan. Ada minum peletok. Udah kita minum berpeletok aja enakan daripada kopi. Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada malam ini kita di teras Panamaringon, di mana kali ini kami telah mendatangkan salah seorang yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Dia Karmaenda. Beliau adalah Ketua Sanggar Manggar Kelapa Kemang dan juga penggagas Festival Palang Pintu Kemang yang sudah beberapa tahun. Mungkin Bapak Ibu sering menyaksikan Palang Pintu di Kemang. Beliaulah menggagasnya, bahkan ketuanya beliau. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah, makasih doa-doanya. Saya mau tanya nih Bang Haji, karena kedatangan kita membicarakan permasalahan budaya Betawi. Yang ingin saya tanyakan, sejak tahun berapa itu Palang Pintu Sanggar Manggar Kemang itu didirikan? Terima kasih. Suatu kehormatan buat saya nih, yang lebih satu saat dulu di kesempatan ini terakhir. Itu nama mungkin bahwa orang Betawi ini orang yang selalu usaha aja kepada siapa aja. Betul. Dan selalu memikirkan dengan hal-hal yang sifatnya itu buat orang lain. Iya. Orang Betawi. Iya, betul kan? Iya. Karena dia selalu berpegang pada hadis khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia orang menjadi yang bermanfaat buat manusia lain. Nah, berawal kisah jadinya kebentuknya atau adanya ide Festival Palang Pintu dan Padepokan Manggar Kelapa berawal dari Padepokan Manggar Kelapa dulu. Oh, Manggar Kelapa dulu. Yeah. Jadi kebetulan ayah ini kan orang Kemang asli. Dan di mana Kemang ini terletak di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Indonesia lengkap banget. Kebetulan beralamat Jalan Kemang Selatan 10A, RT 3, RW 2, nomor 2. Nah, nama sanggar kita namanya Padepokan Manggar Kelapa. Iya. Awal nih kita tahun 2000 saya bisa dibawa pada saat itu lagi kompor kita ini bang kan ngobrol dan ngopi ya. Coba analis perkembangan Kemang di tahun 2000. Iya. Karena kan Kemang terkenal dengan patriarknya orang-orang bule. Ketika itu ada orang-orang bule, maka secara ekonomi orang Kemang itu lebih maju dibanding kampung yang lain. Ya kan gitu. Nah, ekonominya kuat sehingga mereka anak-anaknya itu secara pendidikan lebih maju dibanding yang lain. Kampung-kampung lain, walaupun kampung lain juga banyak juga yang maju ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Masyarakat Kemang ini dalam ekonomi yang mereka dapati dari penghasilan rumah tanahnya dibikin gedung-gedung, kan dikontrakkan orang-orang bule, ya kan? Yang mereka bisa nilai anak sampai ada yang ke Timur Tengah, sampai kuliah, pesantren, tapi banyak kan mondok. Nah, ketika kita lihat bahwa di Kemang ini banyak orang-orang bule, akhirnya apa kan? Para tokoh-tokoh pengusaha itu berharap Kemang ini harus difasilitasi dengan perangkat kebutuhan orang-orang bule. Oh iya. Ya kan? Karena Kemang ini tempat yang sangat nyaman, asri. Karena lu kan Kemang itu di wilayah saya dikenal namanya Kampung Kebon. Kampung Kebon itu masih banyak pohon-pohon dulu ya kan, ada pohon jamblang, pohon kecapi, pohon gokok, pohon bacang. Sekarang itu udah nggak ada. Jadi rumah semua ya. Jadi rumah semua. Akhirnya orang-orang bule ini difasilitasi lah dengan adanya kafe, dengan adanya resto, dengan adanya food, dan sebagainya. Sampingnya ada kantoran dan adanya sarana hiburan yang ada di Kemang, kan berdampak ekonomi lagi nih. Betul. Apa banyaknya para urban yang datang ke Kemang, mereka kerja di Kemang, ya kan, sehingga mereka nyari kontrakan kecil-kecil. Iya. Maka dikenal di Kemang itu banyak kontrak-kontrakan, ya kan. Nah, pada saat itulah terjadilah suatu pembauran budaya, ya kan, yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, ya kan, dari
Indonesia Timur, ya kan? Kita datang dengan budaya mereka masing-masing. Kita juga pada saat ada pergeseran nih. Ya. Atau anak-anak Betawi pada saat itu, ya kan? Akhirnya saya bersama teman-teman, gimana cara kita mensikapi budaya harus kita lawan dengan budaya. Betul. Kalau bahasa Arabnya apa kan? Budaya harus kita lawan dengan budaya. Walaupun kita sadar bahwa budaya pada suatu sangat luar biasa dan sangat masif perubahannya, ya kan? Akhirnya kita punya prinsip, kalau kita bikin batu karang di tengah samudra, batu karang itu tidak akan tergoyahkan. Akhirnya pada tanggal 5 Mei 2004, saya bikinlah namanya suatu padepokan di Jalan Kemang Selatan 10A, RT 3 RW 2 nomor 2, saya namakan Padepokan Manggar Kelape. Pada saat itu saya ngambil Manggar Kelape karena kelapa itu filosofisnya selalu mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Dari akarnya, batangnya, daunnya, ya kan, kelapanya. Manggar itu kan proses kelapa bertumbuh, ya kan, itu menjadi manggar kan. Jadi pentil dulu ya, kembang mangga dulu, kembang kelapa dulu. Manggar ini dari anak-anak kecil sampai dia dewasa masih tetap ada di manggar. Nah, ketika saya bikin padepokan Manggar Kelape kan perlu mempunyai konsep. Apa misinya dan apa visinya dan apa slogan-slogannya kan, dan apa targetnya muatannya. Maka saya kumpul, saya bikin satu wadah, saya namakan dulu namanya Padepokan Manggar Kelape. Misinya menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budaya. Lu orang mana aja, kalau lu ada di Jakarta, lu nyari makan di sini, punya anak di sini, lu cintain orang Betawi. Betul. Jakarta. Di mana lu berpijak, di situlah kita harus dijunjung. Betul banget. Nah, setelah itu saya masuk pada misinya. Apa misi saya? Misi saya adalah karena orang Betawi ini kental dengan nilai-nilai agamanya, maka saya membangun namanya Manggar Kelape ini misinya dakwah lewat budaya. Pada saat itu saya masih aktif di masyarakat, saya belajar juga, lalu saya mencoba, saya membuat terobosan dakwah lewat budaya. Karena kan nama malu bini ya, segala sesuatu itu dalam hewan kita ada nilai, masih kita ada pahalanya, kan mana ya, kan? Maka saya lakukan dakwah lewat budaya. Nah, setelah itu misi kita yang pertama, ya kan? Kalau visi kita tadi kan menciptakan masyarakat Betawi cinta terhadap budaya. Misinya apa? Satu, dakwah lewat budaya. Yang kedua, melestarikan seni budaya Betawi. Dalam rangka melestarikan seni budaya Betawi, maka saya bikinlah yang namanya devisi atau ada materi tentang belajar silat. Silatnya silat tradisional yang ada di wilayah Kemang itu seperti dengan mainan lipat dan trok-troknya, ya kan. Nah, terus ada itu pada malam minggu bang. Nah, hari Sabtu sorenya terus tari-tarian, tari Betawi, kan. Terus juga ada hadrohnya, malam kemisnya, ada TPA-nya, dan juga ada kulinernya. Ya, kuliner kita juga. Dan kita ada tim sosialnya juga, tim ada Institut Manggar namanya. Institut Manggar ini yang mengkaji tentang permasalahan sedang aktual. Dan kita berbicara tentang budaya yang pada saat ini, bagaimana budaya masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kita diskusi itu, pikirlah sebenarnya. Nah, setelah itu kita punya misi yang ketiga, menghindarkan anak-anak dari narkotika dan radikalisme. Apa pada saat itu ketika Prabadan datang para budaya-budaya luar datang, ya kan, mempunyai karakter orang macam-macam, maka di situ kita mengantisipasi jangan sampai anak-anak kita kena terjerumus pada narkotika dan aliran radikalisme. Kayak kita menggunakan sadar masadar, kita menjaga sesuatu yang akan terjadi jangan sampai terjadi. Nah, tiga inilah yang kami jadi penguatan dalam misi Padepokan Manggar Kelape itu. Yang pertama dakwah budaya, melestarikan seni budaya, dan menghindarkan anak-anak dari narkotika dan radikalisme. Moto kita adalah agama kita gali. Ya kan, kita buatin dong agama kita sesuai dengan yang pertama tadi, ya kan. Ilmu kita korekin. Ya, karena apa? Kita mau menjadi orang yang sukses kuasain ilmu. Man arada dunya fa'ala bil ilmu, wa man arada akhirat fa'ala bil ilmu, wa man arada huma fa'ala bil ilmu. Dan Allah sudah janjiin orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajat. Berarti apa?
hari ini lu harus kuasai budaya nanti budaya. Berbuat untuk budaya nanti budaya akan negatif. Dengan apa? Kita pelajari ilmu budaya, khusus budaya Betawi. Kan itu. Nah itu kita koreksi. Iya. Jadi kan agama kita gali, ilmu kita koreksi, silat dan seni kita kantongin. Apa maksudnya? Biar kita punya keahlian. Ya kan? Orang yang punya keahlian, menurut kami teman-teman di Padepokan Manggarai Kelapa yang saya berikan pemahaman adalah menjadi jawara. Dulu jawara bisa ngalahin seseorang. Bisa. Sekarang ya, jawara itu adalah orang yang bisa menaklukkan ilmu pengetahuan dia jawara. Jawara. Dia bisa dalam ilmu sound system, dia jawara sound system. Dia bisa jahit pakaian, dia jawara pakaian. Dia bisa main di IT, dia jawara IT. Nah itu loh. Jadi jawara itu adalah orang yang bisa menaklukkan ilmu pengetahuan. Nah, Itu yang saya tanyakan, yang dengan berbagai macam suku, agama, bangsa, karena banyak orang asing di situ. Itu pendapat beliau bagaimana di sekitar ini? ya mereka merasa bahwa penguatan budaya ini menjadi faktor utama sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, karena apa bang? Nah, itu kan tadi moto kita. Penguatan kita ini ada 4. Pertama adalah membangun nilai penguatan ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah. Berarti apa kekuatan akidah kita kuatin. Nah, karena berkaitan nanti dengan yang pertama dan yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah membangun nilai etik itu apa moral. Kenapa hari ini kita krisis tentang anak-anak yang berakhlak? Ya buktinya sekarang seorang murid aja bisa nganin guru, ya kan? Anak bisa nganin orang tua, ya kan? Udah sangat prihatin hari ini. Moralitas bangsa kita ini harus kita benahin kembali. Kembali kepada qudwatun hasanah. Nah, yang ketiga adalah membangun nilai kebangsaan. Kita harus cinta bangsa kita, beda bahasa, beda budaya, beda agama, kita dalam satu kerangka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hanya NKRI harga mati, nah seperti itu kan. Nah, ketika kita memahami nilai kebangsaan, salah satu penguatan nilai bangsa, kita harus menjaga dan mengembangkan dan melestarikan seni budaya kita sendiri, khususnya Betawi. Nah, itu bang. Inilah yang kita kuatkan muatan di Padepokan Manggarai Kelapa. Nah, perjalanan itu berjalan di tahun 2004 kita mulai, maka kita resmikannya itu di tahun 2005. Nah, pada saat itu perjalanan kegiatan ini bang, masyarakat bukan hanya kayak orang Kemang aja bang yang belajar itu dari mana-mana. Ada yang dari Kalibata, dari Pancoran, dari Cilandak, dari Cipete, ya kan? Ada yang dari Depok juga, pernah dari Pondok Aren, dari Sawangan ada. Jadi masyarakat itu sangat antusias karena kita gratis itu bang. Kalau saya uangin, kalau saya ekonomi luar biasa saya uangin karena saya tadi ada budaya kan, sosial. Nah, ketika perjalanan Manggarai Kelapa ini berjalan, akhirnya saya berpikir, saya melihat pada saat itu, pada saat Porkabi yang diketuai oleh abang saya, terkenal di acara ulang tahun kan dengan acara-acara hiburan dangdutan, ya kan, selalu ya kan, maaf ya, yang namanya dangdutan kan identik dengan ya sawerannya. Akhirnya saya ajak ngomong sama abang, Bang Mustafa, bang, bagaimana kita rubah paradigma pola ulang tahun Porkabi ini dengan sesuatu yang bisa mengangkat harkat martabat budaya. Dan yang orang pada saat itu belum banyak yang kenal dan tahu. Kira-kira apa gitu? Udah kita bikin namanya Festival Palang Pintu. Palang Pintu adalah prosesi perkawinan adat budaya Betawi yang dimana di situ ada fashionnya, pakaiannya, ya kan, dari persilatnya, dari pemantunnya, dari ketimprinya, ya kan, dari pembantu HP-nya yang dibawa, ya kan, dan juga ada makanan-makanannya yang di situ memberikan suatu edukasi dan pengenalan ini loh dalam prosesi besan ini ada makanan Betawi kan di situ bang. Nah pada saat itu saya menggunakan teori Jepang ekspansi kepada dunia itu menggunakan teori gurita. Ya gurita kan gitu bang, ya kan. Makanya saya pada saat itu saya bilang ini akan dikenal di seluruh Jabodetabek. Makanya saya undanglah ya kan pesertanya ini dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan sebagai tuan rumah itu 2222.
Nah teorinya kembang api kan kita. Kembang api tuh jual sampahnya ada di mana-mana. Iya, iya. Kalau tasan kan bunyinya di situ, sampahnya di situ. Iya, Sehingga kembang api palang pintu pada saat itu bisa dikenal dan diketahui oleh masyarakat Jabodetabek. Ya, pada saat itu kita masih indoor, masih di lapangan, yang datang orang yang kita undang, Iya. ya kan? Nah, pada saat itulah tanggal 5 di 2005, ya kan? Festival Palang Pintu itu dimulai dan peresmian Padepokan Manggar Kota. Pada waktu itu Bang Hadi Fauzibowo sebagai wagub, wakil gubernur, ya kan? Nah, setelah saya dibawa, saya ngomong lagi, Bang, kenapa kita nggak ke atas di jalanan? Gila logik, ya berapa miliar nih? Itu tutup, Iya. kan? Menyusahkan Bang, kita orang sini. Yang penting kita ngomong baik-baik, gitu kan? Iya. Kita ingin mengenangkan budaya kita dan secara nggak langsung mengangkat ekonomi mereka. Betul. Dan mengangkat pariwisata karena Festival Palang Pintu ini adalah ajang silaturahim masyarakat Jakarta, ya kan? Masyarakat Betawi yang pada saat itu udah pada pindah kemana-mana, dengan ada itu dia kalau lebaran datang gitu, ya kan? Kedua ada hiburan, ya kan? Orang yang kagak punya duit datang situ, ya kan? Hibur dia kan? Ada acara-acara hiburan. Yang ketiga ada namanya ekonomi UKM-nya, masyarakat kita libatin untuk dagang di situ, ya kan? Tiga, membawa kreativitas masyarakat, anak muda yang punya band kita tampilin. Yang terpenting adalah pengenalan dan edukasi terhadap budaya Betawi ini loh. Harus orang Betawi sini ada namanya palang pintu, ada masyarakat kuliner, ada dodol, ada kembang goyang, ya kan, ada minuman yang berpotong dan sebagainya, ya kan? Nah, pada saat itulah di tahun 2006 kita naik ke atas jalan itu di jalan raya dari Alfa sampai kuburan hampir sekitar 900 meter. Nah, pada saat itu panggung utamanya ada di Bang Panin, ya saat itu Bang ya. Nah, panggung keduanya itu ada di Bang Ben. Kenapa? Panggung dua ini untuk umum. Jadi kreativitas anak muda ada band di sini nih, tapi total untuk budaya ada di. Nah, pada saat itulah kami juga membangun satu karya-karya yang bisa dilihat, dirasa, diraba, diomongin oleh masyarakat. Iya. Maksudnya apa? Membangun goresan tinta emas dalam perjalanan kehidupan kita. Betul. Alhamdulillah pada tahun 2010 ya 15 yang festival yang ke-10 kami mengadakan suatu karya rekor muri, yaitu pemakai batu pandan terbanyak di dunia. Sebanyak 5.000 pemakai batu pandan hadir di acara Festival Palang Pintu. Semua kelas terpandan kumpul semua di Festival Palang Pintu. Dan saya mengajukan ke rekor muri untuk Bapak Jes Prama hadir. Dan alhamdulillah Bang, yang ini di atas ini ya kan, salah satu buktinya ya kan, piagam penghargaan Nasional Indonesia Festival Palang Pintu dan budaya. Nah, di sini nih ya kan Bang, ada ya kan pemakai cincin batu pandan peserta terbanyak. Nah, akhirnya kita mendapat rekor ini suatu karya kita. Nah, di sini sambil bikin suatu edukasi lagi Bang. Di sini ada batu pandan. Ya, oke. Nah, di sini ada batu pandan aslinya seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, ini jadinya Bang. Pandannya macam-macam, ada pandan nanas, ya kan. Juga di situ ada macam-macam bentuk-bentuk pandan yang dimana dia punya ciri khas tersendiri. Nah, ya kan. Nah, inilah pandangan. Insya Allah nanti saya akan mau taruh di Museum Satu Babakan. Oh iya. Nah, di situ. Ini kembali yang besar ini batu pandan juga Bang. Batu pandan. Ada pandan nanas, ada pandan merah, ya kan. Untuk memperoleh batu ini dari mana Bang? Nah, ini orang-orang Betawi dulu tuh, ya, para Jawa-Jawa pakainya tuh batu pandan di antara. Karena apa? Batu pandan dulu harganya bisa jual tanah Bang. Sampai sekarang alhamdulillah batu pandan ini lestari sampai sekarang dan banyak klaster komunitas batu pandan. Saya terima kasih kepada para penggiat batu pandan yang pada saat ini masih menjaga dan melestarikan budaya batu pandannya. Dan keren teman-teman yang selalu menjaga daripada budaya Betawi, khususnya memang orang dulu ini yang disering batu yang dipakai orang Betawi batu pandan ini Bang dia. Iya Bang. Nah, setelah itu kami bikin Bang kegiatan lagi Bang. Kami start itu pada saat di pertengahan itu kami bikin JSK Jalan Santai untuk tetap konsentrasi nggak festival Palang Pintu, ada Jalan Santai Kemang. Hampir ada 5.000 orang tuh serta yang hadir di Kemang untuk kita, tapi tetap aja nuansa budaya Betawi itu kita lihat. Nah, bukan itu saja. Tahun 2019 kami bikin namanya Golok Sirajul.
Nah, kenapa masalah rajut? Karena pada saat itu adalah pertarungan politik, ya kan, antara dua kubu ini yang selalu tidak bisa akur. Nah, festival Palang Pintu inilah dengan simbol golok sirajut ini kami mengakurkan semua. Iya. Ya, seperti itu Bang. Alhamdulillah golok sirajut ini ada di Setu Babakan. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu kami menaruh namanya Ketapel. Sopetan tertinggi, ya kan, ada 4 terbesar, tertinggi, kan, itu ada di Setu Babakan. Sekarang Setu Babakan. Nah, perjalanan festival Palang Pintu ini kita melakukan regenerasi Bang. Jadi bukan orang-orang kita pakai, enggak. Gitu. Itu dari murni dari anak-anak didik Manggar dan masyarakat yang kita libatkan. Stakeholder potensi yang ada di masyarakat kita libatkan. Anak-anak SMP SMA yang pengisian acaranya, yang ngatur acara itu anak-anak semua Bang. Ya, saya sempat bingung Bang. Jadi nggak pakai IO itu kan. Pada waktu itu saya sempat bingung tempat sebegituan hiruk pikuk kendaraan dengan kepadatan penduduk bisa ini gitu mengadakan seperti ini hingga sampai saat ini, bahkan sekarang ini banyak yang terinspirasi yang lain Bang. Ya alhamdulillah dengan adanya Palang Pintu memang dengan adanya festival Palang Pintu ini menjadi aspirasi kepada masyarakat Jakarta. Banyak sekarang kita lihat sudah ada namanya festival Bongsa, festival-festival lainnya sudah ada kan. Nah inilah yang harus kita bangun. Kenapa? Dengan adanya event ini maka UKM akan terbentuk. Para seniman akan hidup Bang. Ya kan? Tukang sound system laku, tukang tenda laku, ya kan? Budaya yang dagang trotoar laku gak Bang? Laku kan, para pemanjat renong laku gak Bang? Dalam kromong laku, ya kan? Penampilan ketanjidor, tari, silat dan sebagainya kan laku Bang. Kalau nggak ada event, nggak ada acara, ya maka tidak ada kegiatan para seniman pegiat budaya. Sama kalau ada orang kawinan, maka tukang tenda laku, tukang undangan laku, ya kan? Nah, perjalanan festival Palang Pintu ini tidak mudah yang kita bayangkan. Kata kuncinya adalah kita ikut aturan main yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita harus solid dulu di dalam antara panitia dan masyarakat sekitar dan ormas-ormas yang ada sekitar kita. Ya kan? Jangan berpikir gue dapat apa dari acara ini, tapi apa yang bisa gue berikan buat acara ini, kan itu Bang. Penuh keikhlasan, ya kan? Nah, modal keikhlasan inilah Bang yang alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah restu sampai sekarang ini. Nah, festival Palang Pintu ini dengan dinamikanya, dengan kisah yang luar biasanya, perjuangannya kita bekerja sejak malam itu Bang, yang penting ikut aturan main. Pertama ada izin prinsip. Izin prinsip ini dukungan dari RT, RW, LMK, ya kan, tokoh masyarakat, pengusaha yang terlibat dampak dari di acara kita. Nah itu Bang. Setelah kita sudah dapatkan izin prinsip ini jadi dasar kita Bang. Nah setelah itu kita bawa rapat di tingkat RW. Dari kalau kita RW kita tingkat kelurahan. Rapat itu kelurahan kita presentasi lagi Bang. Setelah di tingkat kelurahan kita naik lagi di tingkat kecamatan. Kecamatan tuh ngundang semua karena kecamatan Mampang ini ada 5 kelurahan, diundang tuh semua. Selesai kita rapat di tingkat kecamatan, audiensi kita naik di tingkat wali kota. Wali kota kita presentasi lagi, diundang camat, lurah, tokoh masyarakat, pengusaha, kasih pintu di sub itu perizinannya banyak Bang. Kita lewati itu semua tuh Bang. Nah barulah nanti kita namanya dapat surat izin dukungan, hanya selembar kertas. Ini prosesnya lama gitu Bang. Ya alhamdulillah peran masyarakat dan pemerintah luar biasa dalam mendukung acara festival Palang Pintu ini. Jadi nggak semudah yang dibayangkan Bang. Yang penting kata kuncinya ikhlas sama kita bersatu. Kita keroyokin rame-rame. Jangan putus asa. Kita hilangin ambek kita hilangin ego kita. Nah alhamdulillah Manggar Kelapa ini pada saat ini masih terkasih Bang. Kenapa? Kita tidak hanya berbicara pada bagaimana penguatan budaya yang harus kita tampilkan, tetapi kita sudah menjaga tradisi budaya. Contohnya, budaya kan kita bicara budaya luas. Abang bicara budaya silat. Manggar Kelapa ini memang ada spesies silat. Nah, silat itu kita bagi 3 Bang. Ada silat namanya silat tradisional, tuh yang orang-orang kampung kita kan punya mainan masing-masing. Pasang Minggu terkenal dengan cibitiknya, ya kan. Kalau kita lari ke Jakarta Selatan pinggiran ada peksi, ya kan. Jakarta Barat ada namanya cingkrik, ya kan. Nah kalau di Kemang dan Cipete itu mainannya trotok sama lipat. Lipat sama trotok. Nah itu namanya tradisional. Terus saya ada namanya
silat kreasi. Silat kreasi ini gabungan dari bermacam permainan yang kita tampilkan biar enak dilihat. Kan gitu Bang. Iya. Ya kan terigu. Kalau kita gembreng doang kan bosan banget. Enak. Kan maka terigu kita jadiin pakai keju, pakai coklat, namanya berubah, harganya berubah kan Bang. Betul. Nah, yang ketiga silat prestasi. Prestasi mas diikuti IPSI. Alhamdulillah banyak anak Manggarai Klape ini masuk ke negeri ini lewat jalur prestasi. Sama tari gitu juga, ada tari tradisional, tari kreasi, dan tari Nusantara. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah dalam menjaga pelestarian budaya, kami juga mempunyai sesuatu penguatan dalam berupa apa? Kuliner. Kuliner itu Bang. Jadi di Manggarai Klape ini ada produk namanya bir peletok. Itu dia. Bang, kita kongkong dulu Bang, minum Bang ya. Nah, ayo kita minum. Iya, boleh. Nah, saya jantungnya enak banget. Nanti saya kenalin Bang. Jadi bir peletok Manggarai Klape ini adalah hasil murni karya anak-anak Manggarai Klape. Karena sebelum itu saya mencari dulu dong data cara bikin bir peletok gitu kan. Kita testimoni hampir sudah ada 15 tahun saya bergelut di bir peletok ini Bang. Kebetulan pada saat melalui anak muda olahraga Pora itu kan, Pora itu kami mewakili dari Jakarta di Jogja Bang. Nah kami menonjolkan usaha kuliner minuman khas Betawi. Alhamdulillah 10 besar tingkat nasional kami mendapat IDS secara gratis Bang. Nah, bir peletok ini kan sejarah kita udah tahu. Tapi saat ini saya mencoba merubah paradigma nama bir peletok ini menjadi minuman yang baik. Bir dulu akan kebaikan. Kalau bir itu kan konotasinya itu kan sebagai minuman yang mabuk. Tapi kan kalau kita lihat dari bahasa biru abaakum tadirukum abnaakum ya kan. Berbuat baik. Padahal kan bir itu bahasanya kebaikan. Minum yang baik adalah minum bir peletok. Kenapa? Dia dari bahan-bahan rempah. Kan rempah-rempah nih ya kan. Dari jahenya, secangnya, urutnya ya kan, ada kayu manisnya, ada palanya, ada kapulaganya. Nah, saya di Manggarai Klape ini bikin varian Bang. Bir peletok. Minum doang. Coba, saya cobain Bang. Jadi tadi kita ngoceh dulu ya Bang. Nah, bir peletok Manggarai Klape. Biasa Bang Haji. Kita bikin. Semua terasa dulu. Ya. Alhamdulillah. Yang mahal jampeannya Bang. Gitu. Jadi gini, racikannya ini luar biasa ini. Di peletok Manggarai Klape ini saya bikin beberapa varian. Ada varian original. Ini yang saya minum ini original. Nah, yang Abang minum ini namanya varian bir peletok lemon. Jadi lemon berubah dia warnanya. Ya lemon. Nah, ada bir peletok rasa susu. Nih, Abang cobain nih rasa susu nih. Nih, cobain rasa susu. Kalau original kan sering. Ya kan? Karena setiap bir peletok punya karakter beda-beda. Ya kalau original udah sering. Nah, rasa kalau enak banget. Nah, itu rasa luar biasa ini Manggarai Klape. Ada rasa kopi Bang, dan ada rasa madu. Nah, yang paling mahal rasa nomor 6 Bang. Rasa mau di madu. Nah itu banyak yang protes Bang, ya kan. Dan alhamdulillah ketika kita mengembangkan varian, kata Nabi kan gini, ati auladakum zamanin khairu zamanikum. Lu kasih anak lu pada zaman lu, jangan pada zaman lu, gitu kan. Zamannya kasih kan. Nah zaman sekarang kan sebab varian Bang. Kopi aja dibikin variannya. Kenapa kita tidak bikin bir peletok dengan variannya? Akhirnya saya bikinlah bir peletok rasa susu, rasa lemon. Nah yang paling banyak orang pesan 3 rasa ini. Rasa lemon dan rasa susu. Nah seperti itu. Dia panas enak, dingin enak. Kenapa? Mengandung hasil yang luar biasa rempah-rempah itu. Tapi hindari rasa mau di madu. Nah, alhamdulillah. Repot kalau mau di madu, Pak. Kami tinggal buka aja di Instagram di peletok Manggarai Klape. Ya kan? Kenapa Bang? Kita sebagai orang Betawi harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada dalam wilayah kita. Iya betul. Ya kan? Karena gini Bang. Buaya melata mencari makan, air berdiak di pinggir kali. Budaya harus kita pertahankan, kalau bukan kita siapa lagi Bang? Bukan Bang. Itu masalahnya. Ini yang harus kita pertahankan. Nah, gimana caranya? Ya kita harus tonjolkan, gak usah malu. Orang Betawi ini ada pakaian yang bisa dari ya kan? Makanya ada 8 ikon itu yang harus kita tonjolkan. Di antaranya apa? Makanannya, minumannya, kan itu kan ornamennya, ya kan? Dan juga
daripada musik-musiknya, Iya. kan ada gambang kromong, ada lenong dan sebagainya. Konversi siapa lagi, Bang? Ya kan, apalagi masyarakat Jakarta pada saat ini mohon maaf, Bang, ya, sudah terpinggirkan. Betul, Pak. Ya kan, apalagi sekarang ini kan Jakarta sebagai kota global dan kota berbudaya, ya kan. Maka budaya itu harus kita tanamkan dalam jati diri masyarakat Jakarta. Betul. Kenapa? Dengan simbol-simbolnya. Contohnya di rumah ini ada bangku Betawi nih. Jadi salah satunya sudah melestarikan simbol daripada budaya Betawi. Karena orang Betawi itu paling enak. Iya, ada langkah juga. Iya, ada langkahnya. Yang kagak punya raja orang Betawi doang. Ya kan, lu siapa aja di Jakarta boleh, yang penting jangan macam-macam gitu kan. Iya, Seperti betul. itu. Kata saya bilang, siapa lagi yang menjaga budaya kalau bukan kita? Silakan lu datang ke Jakarta tapi hormati budaya, kan, budaya lokal budaya kita. Yang ingin saya tanyakan setelah perjalanan festival Palang Pintu Kemang, dan ini Magar Kelapa. Lape. Magar Kelapa, ya, Magar Kelapa. Ada akte notarisnya. Palang Pintu identik dengan perkawinan. Iya. Dan juga Palang Pintu identik dengan penyambutan tamu besar. Iya. Di luar dari festival itu ada gak yang suka manggil gitu di acara perkawinan maupun di acara tamu-tamu kehormatan gitu? Alhamdulillah, Bang, dengan adanya festival Palang Pintu ini sekarang orang-orang Jakarta sampai orang luar Jakarta aja kalau bikin acara proses perkawinan dia panggil Palang Pintu. Karena Palang itu kan mudah, Bang, ya kan? Benar. Dia harus punya tim ketimpling atau hadro atau marawis, ya kan? Pengiringnya, dan harus ada yang baca namanya sikehnya, ya kan? Yalil, ya kan? Setelah itu harus ada pemantun, ya kan? Harus ada pesilatnya, harus ada yang bawa kembang kelapanya, ya kan? Itu melibatkan orang banyak, ya kan? Secara nggak langsung pada saat itu, ya kan? Kita sudah menjaga dan melestarikan dan memberikan suatu kreativitas atau pentasan mereka selama mereka latihan untuk di acara tersebut. Dan setelah itu Pak menghasilkan ekonomi, Bang. Karena kita sudah berjuang terhadap budaya, ada budaya yang memberikan kita, ya kan? Cuma nggak sampai 1 jam, Bang, bayar 3 juta, 2 juta. Kita bagi-bagi tuh, Bang, berangkas, pemantun, bersilat. Secara nggak langsung ada budaya itu menghasilkan ekonomi. Dan perlu dipahami lagi, Bang, kalau kita ada acara seremoni atau launching atau penyambutan para tokoh-tokoh itu namanya bukannya Palang Pintu, namanya buka pintu. Buka pintu. Karena dia tidak pakai sike, ya kan? Nah, dia sifatnya hanya pembawa musik, ya kan, kayak ketimpling atau hadro, ya kan, pemantun, pesilat. Namanya buka pintu. Kalau pakai sih perkawinan itu namanya Palang Pintu. Dan alhamdulillah festival-festival kayaknya belum sakal belum ada Palang Pintunya. Tadi kembali kepada orang Betawi itu selalu membuat sesuatu bermanfaat buat orang lain. Bagaimana budaya ini bermanfaat juga buat yang lain, Pak. Oke, kembali kita ke teras Panama Ribuan. Bang Adi, saya mau tanya, di zaman sekarang ini banyak masyarakat Betawi itu ya yang kurang memahami apa itu dirotok, apa itu cincin pandan ya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, kira-kira gimana untuk memberi pengertian kepada masyarakat Genjer terutama anak muda ya, untuk memahami kebudayaan Betawi lebih baik lagi. Pertanyaan sangat bagus dan luar biasa, Bang. Ini adalah suatu tantangan buat kita sebagai para tokoh dan para penggiat budaya dan pemerintah. Karena apa? Hari ini bangsa ini akan dilihat dengan jati dirinya. Jati dirinya siapa dia? Sebagai anak bangsa. Anak bangsa itu, lu anak mana? Iya, kan? iya. Jawa Barat bangga dengan budaya Jawa Barat. Betul. Jawa Timur bangga dengan budaya Jawa Timur. Dia pakai belangkon, dia pakai kain yang sifatnya kayak ini kan. Nah, orang Betawi kenapa mau bangga dengan budaya sendiri kan gitu kan? Kenapa budaya orang lain lu banggain, budaya sendiri lu nggak banggain? Kan ini suatu pertanyaan buat kita. Ada apa di sini? Nah, menurut kami ketika kami diskusikan ini adalah kurangnya sosialisasi, ya kan, dan pengenalan dan
edukasi pendidikan kepada masyarakat kita. Iya. Jadi kita hanya make aja. Coba kalau promo kita suatu produk nih ditetap nih, kalau saya nggak bawa kemari ya kan nggak mungkin orang yang tahu. Iya. Siapa yang nggak menggunakan Panama ya kan? Panama dengan adanya ini, oh iya Bil Peletok. Kenapa? Orang yang sudah tahu jadi tahu, yang kagak tahu jadi tahu kan gitu. Nah, berarti apa? Kita harus banyak mensosialisasikannya, mengenalkannya, bangga terhadap budayanya. Kenapa ciri khas orang bangsa Indonesia itu yang cinta kepada wilayahnya, orang yang menjaga nilai-nilai budaya Jatiluhur. Betul. Nah, seperti itu. Kenapa itu kesalahan kita? Kenapa kita nggak mau mengenalkan? Makanya saya berawal prihatin terhadap masyarakat Kemang dan khusus masyarakat Jakarta. Saya harus bikin yang namanya Padepokan Manggar Klape. Di situ saya mengenalkan budaya-budaya apa dalam budaya Betawi itu. Ada yang namanya mainan bang. Dulu ada yang namanya main keleci, ya kan, main gundu, main dampu, ya kan, juga main terus congklak. Ini dari mainan, ya kan. Terus ada juga tuh dari musik, ada musik gambang kromong, ada namanya tanjidor, kan gitu bang, ya kan. Banyak lagi. Nah juga kita dari mainan silat, silat macam-macam, orang Betawi, ya kan. Terus dari pakaian ada yang namanya pangsi, ada sadarian seperti ini ya bang, kan. Ada yang namanya beskap. Dari kuliner makanannya ada nasi uduk, kan gitu bang, ya kan. Ada makanan ringan, ada kembang goyang, minumannya ada Bil Peletok, ya kan. Terus dari ornamennya atau aksesorisnya ada namanya batu pandan, ada yang namanya gelang bahar, kan gitu bang. Ini kita kenalkan sehingga apa? Kita bisa membedakan ketika kita sedang kumpul, orang Betawi itu batu pandan, gitu kan. Pakai gelang bahar orang Betawi itu, pakai peci miring gitu, ketawa orang Betawi itu. Nah, gini bang, Bil Peletok ini kan alhamdulillah sudah banyak orang yang mengetahui dan menjadi minum paling mahal. Kenapa? Nggak ada di Indomaret, nggak ada di Alfamaret. Tapi karena saking mahal ini kita memberikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Silakan kita berikan kepada tim kameramen. Bil Peletok rasa lemon, ya kan, biar mereka tanya dan rasa original. Ini rasa susu nih. Rasa susu, ya kan. Dua bang Haji. Cobain kameramen nih. Silakan. Original sih. Ya, dan original nih, nggak apa-apa, tiga bawa dah, ya kan. Nih, ya kan. Biar rasain enak Buat ini minuman mahal, minuman sehat ini, makanya biar rundun kebaikan. Minumlah yang baik-baik, kan gitu kan, masuk kesehatan. Sekarang kan minuman mengandung unsur kimia, bang, ya kan. Maka kita sebagai orang Indonesia, orang kampung, minumlah dengan dari bahan alami. Dan alami apa? Ini minuman Bir Peletok. Betul sekali. Iya. Juga pembuatannya nggak terlalu susah Bang Haji ya. Iya. Nah orang Betawi itu bikinnya kagak pakai nakar-nakar bang, pakai rasa aja, ya kan. Karena orang Betawi itu kenapa kalau bikin masakan enak-enak? Karena rasa keikhlasan. Dia nggak pernah ngebawa permasalahan keluarganya pribadi dalam masak. Jadi ikhlas aja enak, gitu kan. Dan dia selalu mendoakan, dibacain selawatan, didoain, kan dibacain doa-doa yang mengandung unsur apa energi positif. Nah inilah yang membuat budaya ini kelestarian dikawal oleh orang yang ikhlas, Pak. Nah makanya dalam tadi kan saya pernah nyinggung ke abang nih tentang budaya Betawi menjadi Jakarta kota global dan berbudaya, ya kan. Saya sangat keren dong dengan tagline itu, dengan suatu slogan yang diangkat pada saat ini oleh gubernur kita. Cuman juga kita harus lihat budaya itu harus ditonjolkan. Jangan ngomong doang. Iya, ruhnya mana? Ruhnya itu ketika kita ada ondel-ondel, wah di situ ada rumah Betawinya, ya kan? Wah rumahnya ada gigi balangnya, orang Betawi. Wah ada bangku model begini, ada Betawinya. Disodorin ada gemblong tadi sini orang Maya kan? Itu Betawi. Nah itulah yang dikatakan Jakarta sebagai kota budaya. Globalnya kelihatan di Tamrin. Mana ada orang kita bang, udah gedung mencakar langit, kan usaha bisnis ada situ. Bahkan mau jadi New York nih nanti Jakarta. Tapi kan di pinggirannya orang kampung bang. Ya kan? Yang masih main becekan. Ya kan? Yang masih main arisan, gitu kan? Yang masih ada tahlilan. Ada 7 hari itu kan budaya-budaya Betawi, ya kan, yang dimana secara keagamaan ini sangat kental dan unsur daripada paguyubannya itu sangat kuat sekali orang Betawi. Makanya orang Betawi itu kalau ngomong kayak geledek, ya kan, habis itu hilang gitu kan, ngomongnya sejeplak kan gitu kan. Nah, di mana kita akan menonjolkan unsur nilai budayanya, kan gitu bang. Ini harus kita tanamkan pada 3 unsur dalam jati diri kita sebagai orang Betawi, ya kan.
orang Betawi itu orang yang bersahaja, ya kan. Kedua, unsur lingkungan kita, ya kan, lingkungan kita lihat nih mana ada. Mohon maaf Bang, saya mengharapkan RT RW itu ketika masuk kampungnya itu ada gapuranya. Betul Bang. Ya kan, itu berarti apa? Ada mengandung unsur Jakarta sebagai kota budaya. Kalau bisa setiap kantor swasta maupun negeri ada ikon tuh apa ondel. Iya, itu yang dikatakan ruhnya budaya Betawi itu ada dalam kota Jakarta. Tolong dah pemerintah diperhatikan budaya Betawi. Ya. Karena perda bentuk guru udah ada Bang. Iya. Kan seperti itu. Daripada diem aja di atas. Terus Bang, makanya gini Bang, Melin, kita lihat Bang, sekarang Bang, orang-orang kita ini kayaknya ogah banget sama budaya kita. Iya. Budaya orang lain diagung-agungin. Agung-agungin Ya budaya kan? kita aja. Lah, mau sampai kapan kita maju? Saya punya teman Bang, pada saat itu dia keluar negeri, ya kan, karena dia tidak bisa mempelajari dan mempelajari tentang budayanya, disuruh pulang lagi Bang. Tuh, akibat orang-orang kita nggak mau bangga terhadap budayanya. Apapun kayak yang lu bisa, yang penting lu bangga sama budaya lu. Makanya kita harus mengenalkan budaya kita ini minimal dari diri kita dulu Bang. Diri lu nggak aja lu nggak pakai budaya, ya kan, lu nggak setel, kan budaya itu luas banget kan. Makanya kita harus mengenalkan pada diri kita, keluarga kita, kampung kita, dan masyarakat sekitar kita, luas kita. Itu Bang. Siapa yang lain? Ya para pegiat budaya dan masyarakat kita sendiri, khususnya orang-orang Jakarta. Jangan malu budaya kita. Jangan malu, ini kan gengsi. Tolong deh buat gadget anak muda ya. Kenapa? Jangan malu sama budaya kita. Betul. Anak muda ini kalau dia sudah melakukan nilai budayanya dengan secara benar-benar, maka dia akan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Betul banget. Tapi lucu Bang, orang-orang kita ini kan gini, jujur aja nih ya, orang Indonesia. Dia nggak cinta, misalnya kita nggak cinta sama budaya Jakarta. Tapi kalau dialektikanya ngomongnya ngapain lu? Nggak tahu. Itu kan secara nggak langsung dia udah menjaga gitu kan. Dan sudah membawa nilai-nilai budaya Betawi kan gitu Bang. Betul nggak Bang? Betul. Kita lihat ke orang mana-mana di pulang kampung lah. Loh, gue kagak begitu kan. Bahasa gue kata Pak, itu kan simbol budaya bahasa Betawi kan gitu kan. Nah, secara nggak langsung bagaimana kita kuatkan kembali. Inilah tugas kita para seniman, pemerintah khususnya untuk kita sosialisasikan budaya ini secara masif. Budaya kan luas banget, budaya fashion-nya, budaya ornamennya, budaya kulinernya, ya kan, budaya bahasanya, budaya mainannya, budaya musiknya. Apalagi tadi yang Abang bilang, seandainya para mall, para kantor itu, ya kan, ada ornamen budaya Betawi, ada kuliner Betawi, maka penggiat budaya Betawi akan tersejahterakan secara nggak langsung. Bukan folklor laku, bininya dapat duit dari lakinya yang dagang folklor, dagang dari petok laku, biar bisa bayar sekolah anak-anaknya, toge goreng laku, kan gitu Bang. Tukang-tukang ondel-ondel laku. Ini apa? Peran budaya ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Karena Betawi itu bukan hanya budaya gitu, dan makanannya juga banyak lagi ya. Betul Bang. Fashionnya juga ada. Ingat Bang, orang Betawi itu selalu taat sama engkongnya dan undurnya dan orang tuanya. Betul. Makanya salah satu wilayah yang tidak punya kerajaan adalah orang Betawi. Karena dia lahir dari asimilasi dari ada peradaban Cina-nya, Eropanya, Melayunya, ya kan, dan Arabnya. Semuanya kita terima welcome. Tapi lo hormatin dong, hargain dong, kan? Sebetulnya yang dibilang orang Betawi gimana, Pak? Kan pada zaman dulu banyak orang Jakarta lah kawin sama orang Jawa, orang Sunda, ada yang sama orang Betawi, ada juga orang Cina kawin sama orang Betawi. Yang dimaksud orang Betawi itu sama. Ya, karena kan orang Betawi itu kawin, ya kan, perkawinan budaya dari macam-macam suku ini, dan mereka itu membawa karakter budaya Betawinya. Contoh kita lihat pakaian pengantin Betawi kan kelihatan kayak ala Cina sama Arab, ya kan, musiknya Cina dominan, ya kan, ada Melayunya juga, ya kan. Nah, inilah yang dikatakan orang Betawi ini campuran budaya-budaya luar, sehingga produk-produknya ini banyak melahirkan dari budaya-budaya luar, tapi dilestarikan
di Betawi kan gitu bang. Iya. Nah, seperti itu ya kita tak bisa lepas dari Iya. tersebut ya kan. Memang apa itu orang Betawi gitu loh bang, menghormati dan menghargai sesama Siapapun ya, orangnya, sama siapapun lu kawinnya, yang jelas ada orang Betawi, itulah orang Betawi. Iya. Kadang-kadang ada juga bang, orang dari mana-mana tapi dia giat juga untuk melestarikan budaya Betawi bang. Iya. Saya salut bang. Nah itulah orang yang sadar terhadap budaya bangsa Betul. Makanya siapapun harus menghargai dan menghormati dan menjaga budaya leluhurnya. Bang Haji, begini Bang Haji, ini kan orang Betawi cerita celetuk ya. Ada kalanya orang tuh depak lo tuh kan bahasa-bahasa gitu bagaimana sih tuh? Satu, kemarin kita itu siapa baba lu gitu. Itu kaitan bagaimana? Guru lu siapa baba lu siapa gitu. Ya, oke. Ya, Bang, ada yang menarik, Bang. Kalau kita lihat, tadi saya sekali menyampaikan, Betawi ini adalah wilayah. Ini kan abang tahu, Pulau Jawa bang, Iya. kan banyak gunung ya. Nah, di sini Banten, Iya. ya kan? Di sini Jakarta, Iya. Jakarta ada Bekasi, Tangerang, Depok, ya kan? Tarik ke sana walaupun Depok kami Bogor ya kan, tapi kan dulu kan Depok kan masih bahasanya masih bahasa Betawi kan, Iya. kan? Tarik lagi Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya tanya nih, daerah mana yang tidak ada rajanya? Betawi kan, bahkan ada raja. Ada. Jawa Barat? Ada. Jawa Tengah? Ada. Jawa Timur? Ada. Kalimantan? Ada. Sumatera? Ada. Ada. Jakarta. Karena Jakarta ini tidak mempunyai kasta. Sistem kalau ada kerajaan kan waktu itu ada yang namanya adipati, ya kan, panglima perangnya, ya kan, ada yang namanya para senopati dan sebagainya, kan ada kastanya gitu kan. Kan? Nah orang Jakarta ini emang kagak punya kasta bang. Kagak ada. Dia kenal cuma dua. Siapa guru ngaji lu? Siapa guru main pukul lu? Siapa baba lu atau ngkong? Udah gitu. Akhirnya ngomongnya yang ditanya itu, passwordnya itu. Lu anak siapa lu? Gitu. Siapa guru lu? Gitu. Lu kan pukul di mana? Kan begitu istilahnya. Makanya akhirnya apa? Bahasanya itu bahasa lepas. Lupa loh, ya kan? Deh gitu kan. Nah, kan bahasa-bahasa inilah yang menjadi sesuatu yang ada ikatan emosional dengan seseorangnya itu. Karena apa, bahasa Betawi itu bahasa yang lepas. Bahasa lepas yang tidak ada beban. Kenapa orang Betawi itu kan punya kasta masalahnya gitu kan. Kalau punya kasta kan ada attitude-nya kan. Tapi ingat, orang Betawi jangan sekali saya lu senggol tentang agama dia paling marah kan gitu kan. Lu jangan coba-coba lu ngan orang tua gua akan mati-matian belain orang tua gua agama gua. Nah gitu bang. Inilah orang Betawi itu. Kita lihat ya dari realita yang ada. Gubernur mau siapa guys, silakan. Orang Jawa orang Kalimantan mau Sumatera mau mana, silakan. Hargai Betawi ya Betawi karena Pak udah menjadi orang Jakarta Betawi. Nah seperti itu. Inilah yang harus kita bahkan kita sebagai orang Betawi dan juga kita mengharapkan pada pemerintah dalam slogan yang hari ini katakan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Tolong budaya ini dikuatkan. Walaupun orang Betawi hanya tinggal 20%, ya kan, tetapi omongannya bisa geledek banget kan. Ini pengaruh kemana-mana kan gitu bang. Orang kesini mau apa gitu kan? Kan ngomong gitu aja bang. Emang bener. Iya kan. Ada juga orang Betawi hari ini bang yang udah top, udah ada yang jadi jenderal, ada yang pejabat, ya kan, ada yang di tokoh-tokoh, ilmuwan dan sebagainya. Inilah yang harus kita syukuri bahwa Betawi sekarang ini adalah Betawi yang maju. Karena apa? Secara pemikiran. Ya kan dikatakan orang Betawi cakukan, orang Betawi pertampegan, ya kan, orang kawin itu sudah berkurang sekarang banget. Tapi sekarang hari Betawi yang akan menampakkan karya dan prestasinya. Itu bang. Bagaimana jadi anak Jakarta? Lalu ini saya suatu kebanggaan. Teras Panama memberikan waktu pada saya bersilaturahim di sini. Hari ini saya mau nemuin orang tua saya nih. Ya, Mak, saya berikan di petok ini pada Mak. Ya Allah, Mak, Mas. Ini Mak, bir petok khasiatnya diantaranya membuat suami jadi setia. Gitu. Ya kan? Membuat suami nanti akan bisa menyenangkan Mak, ya kan? Kalau minum ini, kenapa? Mengandung unsur kesehatan yang luar biasa. Kebaikan yang harus kita tanamkan dan harus kita sebarkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
khairun nasi'an fa'ahum linnas, sebagaimana tadi kita bacakan di awal. Kita tutup dengan jadilah kita manusia yang baik. Betul. Buaya melata mencari makan, air beriak di pinggir kali. Budaya harus kita pertahankan, kalau bukan kita siapa lagi. Siapa lagi? Ya. Ya, terima kasih Pak Haji Ya. atas perbincangan kita pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata menginginkan kita ataupun yang kami tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Ya, Pak, nih minum nih. Iya, Tuh, anak nih. iya, iya. Nih, berdua nih, Pak. Gimana?